Malam ini saya kedatangan tamu sangat istimewa. Cawapres yang lagi jadi hit hari-hari ini. Kenapa sore tadi beliau mengasihkan surat mundur kepada Presiden Jokowi. Dan saya harus mengucapkan selamat datang Pak Prof. Makasih Bang Karni, makasih. Cawapres. Maaf terlambat sedikit ya. No problem Pak. Justru kita terima kasih Bapak sempatkan datang. Padahal pasti padat acaranya. Iya padat benar. Iya. Selamat juga Bapak hari ini sudah purna bakti sebagai Menko Polhukam. Belum SK-nya belum datang. SK belum datang, tapi kalau orang udah kasih surat Ya. mundur itu udah sah itu. Udah akadnya di situ tadi. Ya. Tapi ya sebenarnya saya ingin tanya sebenarnya apa yang mendorong Bapak mundur sekarang? Iya karena menurut saya ini momennya tepat ya. Ketika masyarakat sudah bicara menteri mundur, apalagi kemudian Mas Ganjar juga bilang agar ada tidak ada konflik of interest pasangan calon yang menjadi pejabat supaya mundur, maka saya anggap itu harus direspon dengan benar, dan saya langsung merespon waktu itu bahwa ya saya akan mundur tapi nunggu momentum, kan gitu aja. Nah, tahulah saya ada perdebatan di tengah masyarakat. Kenapa baru sekarang? Gitu. Ya, ada pertanyaan begitu, kenapa baru sekarang? Tapi apapun dilakukan pasti ada tanya. Kalau dulu lo kenapa buru-buru kan gitu kan? Dan namanya politik. Kalau karena ada yang juga minta justru nanti ini masih ada tugas yang harus dilakukan agar pemilunya lebih baik, Anda tetap di sana. Ada yang begitu. Macam-macam. Tapi pilihan politik saya kemudian dengan penuh menyanjung etika hubungan saya dengan Pak Jokowi, bukan etika ke tata hubungan saya dengan Pak Jokowi, maka saya anggap momentum itu sudah ketemu ketika Pak Ganjar mengatakan, kemudian menjadi selesai momentum itu ketika saya bertemu Pak Jokowi. Itu aja etika saya, karena dulu gini Bang Karni, ketika saya diangkat oleh Pak Jokowi kan sangat terhormat. Pak Jokowi memanggil saya, memberikan tugas ini. Kemudian ada upacara penyelesaian kepres. Saya juga dipercaya selama 4,5 tahun gitu. Tidak pernah ada masalah dalam hubungan kerja dengan Pak Jokowi. Maka saya merasa juga harus pergi dengan penuh penghormatan kepada beliau. Oleh sebab itu saya bilang, saya tidak akan mundur sebelum saya bertemu sendiri dengan Pak Jokowi, kan gitu. Meskipun saya menyatakan mundur itu tanggal 23, tapi bertemunya baru hari ini, tanggal 1 ini. Karena kami masing-masing sibuk kan, beliau ke Jawa Tengah, saya ke Aceh, ke Lampung, kemana. Udahlah, saya bilang pokoknya segera ketemu dengan Pak Jokowi agar saya bisa menyampaikan sendiri, meskipun itu di luar jam kerja. Maka tadi kami ketemunya jam 5, udah di luar jam kerja. Karena kalau nunggu besok, beliau sudah kemana, saya sudah kemana lagi kan. Itu aja, dan saya merasa selesai, merasa plong. Sudah ketemu dan menyatakan 3 hal Pak. Terima kasih Bapak telah mempercayai saya 4,5 tahun. Pak Jokowi bilang ini, Pak Mahfud tuh Menko Polhukam yang paling lama loh selama saya menjadi presiden. Iya juga ya, dulu Pak Tejo Edi itu Pak 10 bulan, lalu Pak Luhut setahun 2 bulan, ya kan? Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Saya ini tidak di reshuffle, mundur sendiri sudah 4,5 tahun. Ya, ini yang tadi ya dari Pak Jokowi. Ya Pak, alhamdulillah Bapak percaya saya, dan saya juga pegang amanah Bapak kan gitu. Nah, itu yang saya sampaikan. Yang kedua, hari ini saya mohon mundur Pak, karena saya ikut kontestasi politik. Nah, kenapa? Kalau saya ikut kontestasi politik gitu kan, saya harus fokus, sehingga saya juga harus mundur untuk mempersiapkan diri mengambil estafet kepemimpinan Bapak nanti. Saya bilang, dan mungkin ide-ide Pak Jokowi
yang perlu diteruskan. Kita estafeta kami bawa. Lalu yang ketiga, mohon maaf saya bilang kalau selama ini ada kesalahan. Nah itu yang inti tadi. Ya kalau pertanyaan saya, kenapa Bapak itu kan selama ini dianggap sangat etis sebagai menteri, walaupun harus kampanye, mengajukan cuti, tidak pakai fasilitas negara sama sekali. Ya. Artinya sangat gak ada yang terlanggar oleh Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam yang turun kampanye sebagai cawapres. Padahal yang lain-lain kan kita tahu sendiri pelanggaran apa aja yang terjadi. Nah, kenapa? Maka pertanyaan kenapa harus mundur? Kalau Ibu Mega apa komennya? Ibu Mega, sebelum saya ketemu Pak Jokowi, saya ketemu Pak Pratikno dulu, Mensesnek, yang bersepakat bertemu sore ini. Kami bersepakat tidak usah pada hari kerja dan jam kerja, pokoknya ada waktu Pak Mahfud ketemu Presiden. Terjadilah sore ini di luar jam kerja. Nah, sebelumnya ke Pak Pratikno ke Bu Mega. Bu Mega menyatakan oke, tapi ini dipikirkan dulu opsinya apa sekarang waktunya, apakah nanti waktu lain yang diperlukan dulu. Memang saya bersepakat begini. Waktu saya baru diusung sebagai cawapres itu kan timbul diskusi. Pak Mahfud ini sesudah bersedia mundur dari partai dari menteri apa tidak. Terjadi perdebatan lah. Ada yang secara tegas mundur saja gitu. Tapi kesepakatannya tidak usah mundur dulu karena aturannya boleh menteri itu cuti saja. Lalu apa yang kita putuskan waktu itu, saya akan ambil momentum sebenarnya 14 Februari. Sesudah quick count diumumkan apapun hasil quick count itu, saya menyatakan mundur. Kenapa? Karena secara psikologis ya, bukan secara etis lagi. Secara psikologis bagi saya saya ini sudah ngelawan secara politik. Saya sudah berbeda. Masa saya mau ikut lagi sidang kabinet sesudah pemilu ada hasilnya? Beliau izinkan. Dan selama saya bergaul dengan Pak Jokowi baik aja. Kalau ketemu dalam masa-masa kampanye itu, loh Pak Mahfud ini kok di sini nggak kampanye Pak? Gitu sambil bergurau. Waktu di GBK kemarin ada pembekalan kepada Bawaslu, KPU dan juga saya mendampingi Pak Jokowi bersama Pak Tito, Panglima, Kapolri, Jaksa Agung. Kan ketemu Pak Jokowi begitu datang tuh bilang, Pak Mahfud nih kok enggak kampanye? Kemana Pak jadwalnya? Gurau-gurau gitu. Jadi enggak ada rasa enggak seneng atau apa gitu. Biasa-biasa aja saya dengan Pak Jokowi selalu. Termasuk tadi ya gurau-gurau aja gitu. Ketika saya nyerahkan surat gitu. Jadi Bu Mega agak keberatan Bapak mundur hari ini sebagai Menko Polhukam? Enggak, waktu itu Bu Mega waktunya belum tepat, tapi silakan Pak Mahfud gitu. Silakan Pak Mahfud dicari opsi-opsi lain gitu. Terus kami koordinasi dengan Pak Hasto, dengan Ketua Tim, dengan Pak Andika dan yang lain-lain lah, Andi Wijayanto. Akhirnya ya sudah sekarang aja, meskipun dulu saya sebenarnya akan mengumumkan itu 14 Februari apapun hasil pemilu itu. Ya maka ada pertanyaan kenapa sekarang kan? Ya, gitu. Ya. Bukan karena dorongan dari Capres Ganjar. Oh iya, itu salah satu pemicu juga. Salah satu pemicunya itu tanggal 23 itu Mas Ganjar kan mengeluarkan pernyataan di Jawa Tengah. Iya. Saya kalau tidak salah sedang Semarang waktu itu, ada acara di Semarang gitu. Lalu Pak Ganjar bilang gini, agar objektif dan tidak ada konflik of interest, semua paslon yang pejabat itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud, dan gitu kan. Loh, wartawan pada tanya, tuh Pak Mahfud oleh calon presiden sudah mundur. Oh iya, saya memang sudah sepakat dengan Pak Ganjar akan mundur, saya tinggal cari momentum gitu. Sebenarnya momentum yang saya bayangkan itu 14 Februari, sesudah coblosan gitu ya, satu putaran selesai, saya tunjukkan gitu. Tapi tidak apa-apa, sama aja. Sekarang sudah saya sampaikan, toh itu akan terjadi juga.
Tidak mungkin saya terus di kabinet apapun hasil pemilu itu. Jadi bukan juga gara-gara LBP mengatakan ya yang minta mundur kan kita udah izinkan, kok nggak mundur-mundur, gara-gara itu. Enggak. Dan saya tidak pernah minta mundur sebelum itu. Lalu kapan mengizinkan? Saya tidak pernah minta mundur sebelum itu. Pak Luhut itu mungkin bilang ke yang lain, yang 17 orang disebut oleh Faisal Basri itu bukan ke saya. Saya juga tidak pernah sebelum itu kan tidak pernah minta mundur. Saya bilang saya akan tetap di posisi ini untuk ikut menjagakan gitu. Tapi apa pentingnya sih tahu itu? Kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Cawapres Profesor Mahfud MD yang baru saja mundur dari Menko Polhukam. Bapak tadi mau bilang plong setelah Ya, mengatakan surat. Apakah selama ini ya ada tekanan-tekanan setelah Bapak jadi Cawapres seperti yang sekarang rame kayaknya Bu Risma gerah gara-gara tugasnya diambil alih untuk menyalurkan bansos oleh presiden atau menteri-menteri yang lain. Apa Bapak juga ngalamin hal serupa? enggak. Saya membaca di berita, mendengar dari orang gitu bahwa banyak menteri-menteri yang sekarang itu tidak berkutik, dipegang lehernya gitu, karena di setiap kantor itu kan ada masalah korupsi sehingga mereka tidak berkutik, tidak diapa gitu. Saya sering mendengar itu. Dan itu kita bisa baca lah di jejak digital, pernyataan-pernyataan itu banyak gitu. Tapi saya sendiri enggak. Saya sendiri enggak pernah dapat tekanan, enggak pernah diarahkan untuk apalagi dipanggil untuk bicara soal ini. Sejak sebelum saya calon, enggak pernah saya ditekan-tekan begitu. Sehingga saya enggak merasa ada tekanan kepada saya, entah kepada menteri lain saya tidak tahu. Tapi kalau saya tidak sama sekali, seperti saya katakan tadi dengan Pak Jokowi, saya sampai detik ini masih bagus, tidak pernah ada tekanan. Nah, kalau saya bilang plong itu dalam arti ini kan ada yang mendorong, ada yang menahan, menahan untuk mundur segera atau ditunda, mundur segera ditunda. Nah, sekarang dengan saya jelaskan itu kan jadi plong. Tidak boleh lagi ada orang mendorong Atau mempercepat, perlambat, menahan, tidak boleh lagi, kan sudah plong. Saya sudah bisa apa saja sekarang, kan gitu. Itu maksud saya plong, bukan karena lepas dari tekanan, tapi kontroversi tarik menarik di sekitar saya ini sekarang menjadi selesai. Saya dengan Pak Ganjar, saya dengan pimpinan parpol seperti Pak Haritano, Bu Mega, Pak Mardiono, kan berarti sudah jelas sekarang posisi saya gitu. Ya mungkin Bapak itu karena tidak ada kesalahan di mata presiden. Kalau yang ada kesalahan kan gampang disandra, Pak. Jadi yang Bapak bilang tadi itu yang lain ya kayak dipegang lehernya atau apa, itu kan berarti ada sesuatu yang mungkin itu asumsi publiknya begitu. Tapi apa memang suasana kabinet itu memang kalau saya terpecah? Enggak. Kalau sidang kabinet ya, kalau suasana kabinet pecah, saya tidak tahu secara politik. Ya tentu karena calonnya kan dari partai-partai yang juga ada di kabinet kan ya. Pasti ada perbedaan politik. Tapi kalau yang dimaksud tuh kelancaran sidang kabinet, menurut saya sidang kabinet selama ini lancar, terjadwal semua, dan saya selalu hadir gitu, tidak ada masalah, kecuali memang situasinya agak kaku itu bukan pada materi sidangnya. Gurauan sebelum sidang dan sesudah sidang itu sekarang tidak hangat lagi, seperti ketemunya sangat formal, duduk diam gitu, tidak ada gurau. Kalau dulu kan gurau, ketemu itu lari ke sana ngobrol, pilih ke sana ngobrol. Sekarang tidak, langsung duduk nunggu rapat mulai, begitu sidang mulai ya pulang gitu, tidak ada gurauan, hanya itu. Tapi kalau substansi ke tata pemerintahannya tidak ada yang terganggu. Jadi gak akrab lah. Ya dulu, seperti gitu. Dulu ya. Tapi apa benar tuh ada 17 menteri yang juga agak mundur? Ya malah waktu itu dibilang bisa serentak.
Zaman Orde Baru dulu 98. Kalau di saya enggak pernah terlibat dan mendengar pembicaraan itu di tingkat official ya, kami ya. Saya membaca itu dari Faisal Basri aja. Ini menteri-menteri yang akan mundur gitu. Saya tidak tahu sumbernya dari mana gitu. Dan saya memang disebut di situ nomor 1 dan betul saya mundur. Mungkin dia punya sumber lain, yang lainnya itu. Saya tidak pernah tahu bahwa ada 17 menteri, 5 menteri, 7 menteri akan mundur. Tidak pernah melakukan koordinasi tentang itu. Tapi Bapak kemarin udah menyatakan akan mundur. Apakah ada di antara 17 itu yang ngubungin Bapak? Enggak ada. Oh, enggak ngajak-ngajak? Enggak ada. Sengaja saya menghindar untuk menghubungi mereka. Meskipun ada yang menyarankan hubungi ini dulu biar bersama-sama. Enggak lah, itu kerjanya orang lain, saya bilang. Saya enggak ingin mempengaruhi mereka dengan cara seperti itu. Tapi tentu sudah ada yang ngerjain ya. Ini namanya politik kan. Tapi saya tidak pernah dihubungi atau menghubungi mereka yang disebut-sebut itu. Nggak ada juga itu Bapak. Saya juga mau mundur. Bapak duluan. Enggak. Saya tidak tahu kalau ada yang berpikir begitu. Tapi tidak ada, Bang. Tidak ada. Saya solo aja sendiri. Gitu. Lah, berarti kan Bapak mau full time dan full spirit untuk kemenangan 03 kan? Ya. Bapak yakin akan menang? Kalau tidak yakin menang, tentu kita udah berhenti dong berjuang. Kita masih merasa punya peluang yang cukup besar di dalam pertarungan ini. Kita lihat aja hasilnya nanti. Ya, tapi kan bagaimanapun juga peralatan, kekuatan, orang melihat kan seolah-olah 03 kedesak. Karena 02 itu lengkap sekali. Baik dana maupun sokongan aparat, menteri-menteri pun bergabung di situ. Apa ini bukannya sesuatu yang mengkhawatirkan? Memang itu tantangan. Katakanlah itu problem gitu. Tapi ya kita terus jalan karena tidak selalu linear kan peristiwa itu dengan apa yang akan terjadi. Misalnya hasil survei kan sejak dulu begitu survei. Ini sekian pada saat survei bisa berbalik pada saat pemilihan. Lalu alasannya apa survei itu? Lah itu kan dulu kami memotret tanggal sekian, ini sudah tanggal sekian. Alasannya begitu kan selalu terjadi. Kan sama kan dulu semua akan memenangkan siapa gubernur sebelumnya itu ketika Pak Jokowi ternyata tiba-tiba menang, ya kan? Foke. Iya kan? Surveinya dia di atas terus kan. Tiba-tiba yang menang Pak Jokowi sampai 2 putaran. Ya, itu kan sama juga Ahok dengan Anies. Ahok juga kan, Ahok dengan Anies sudah Ahok pasti menang, aparat sudah turun semua, menteri-menteri yang tadinya anti Ahok malah berbalik semua dukung Ahok, rame-rame kalah juga. Tidak selalu linear karena rakyat itu juga punya hati nurani menurut saya. Pada saat hari penentuan pengadilan pemilu oleh rakyat itu, pada saat itulah kemenangan akan ditentukan yang sesungguhnya. Kita optimis lah. Kalau ndak optimis saya jalan-jalan ke tempat lain ya udahlah, nanti nunggu tanggalnya itu, ndak usah kampanye, ndak usah bicara apa gitu. Karena masih optimis kan. Iyalah. Baik. Jadi Bapak nggak percaya dong bahwa sekarang 02 sudah 45, ada 47, bahkan hari ini ada yang beritain bahwa ada 50,7, 52,9. Iya. Ya, saya tidak sepenuhnya percaya. Ada yang saya percaya, tapi yang lebih saya percaya semua itu nanti alasannya itu kan survei tanggal 30 Januari kan gitu jawabannya nanti ketika ternyata hasilnya lain kan gitu. Yang saya percaya itu yang akan terjadi tanggal 14 itu akan berbeda dengan gambaran yang terjadi hari ini. Dan itu selalu terjadi. Gitu. Bukan harapan kosong, selalu terjadi pembalikan seperti itu. Jadi akan kemungkinan ada kejutan. Kemungkinan ada kejutan. Ya enggak disangka-sangka.
Ya, Tapi apakah benar kalau sampai putaran 2 dan 01 dan 03 salah satu maju, tapi yang nggak maju akan mendukung yang maju? Katanya ada pembicaraan ke arah itu. itu spekulasi publik, dan yang kedua mungkin ada di antara anggota tim itu yang ketemu. Tetapi kalau kami sendiri official belum pernah membicarakan hal yang seperti itu. Mungkin tuntutan untuk melakukan itu akan muncul dengan sendirinya nanti sesudah pemungutan suara. Dari ketua umum pun Belum. Nggak ada pembicaraan. Kalau ketua umum yakin kita menang satu putaran kan? Hebat. Jadi tidak ada pikiran untuk bergabung dengan yang lain dulu. Tapi nanti mungkin tanggal 15 Februari pikiran itu sudah harus muncul berdasar hasil pemilu nanti. Tapi pemilunya akan seru banget karena tiga-tiganya yakin satu putaran. Iya. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Cawapres Profesor Mahfud MD. Pak Mahfud, sebagai pakar hukum tata negara yang bahkan pernah jadi ketua Mahkamah Konstitusi, ada pertanyaan, bagaimana Pak Mahfud melihat, karena sekarang terjadi perdebatan ya di publik, di antara para pakar juga, dengan penafsiran yang dilakukan Pak Presiden terhadap pasal 7 kalau nggak salah, Undang-Undang 17, Undang-Undang nomor 7, pasal 299 Undang-Undang nomor 7 2017. Yang menurut banyak pakar bahwa itu Presiden salah menafsirkan dengan mengatakan bahwa dia boleh kampanye dan boleh berpihak. Pendapat saya? Iya. Menurut saya kesalahan tafsirnya itu Presiden boleh berkampanye kalau dia menjadi kontestan lagi, incumbent, atau dia untuk partai politik punya partainya sendiri gitu. Menurut saya ya. Dan itu lebih logis menurut saya. Karena ada pasal lain selain itu yang menyebut presiden, menteri, pemerintah daerah, ASN harus netral. Kan pasal undang-undang pemilu juga tidak boleh menunjukkan pemihakan. Tapi ada yang boleh. Nah, yang boleh itu siapa? Hanya menurut saya yang ikut kontestasi calonnya. Kalau calon tuh presiden sedang calon ya boleh kayak Pak Jokowi dulu gitu. Kalau presiden Pak Jokowi sekarang tidak punya calon, tidak berkampanye untuk partainya sendiri gitu, kan mestinya tidak boleh ya, secara secara logis saja, yuridisnya kan begitu. Tapi ya karena memang orang kalau perlu pembenaran bisa cari pasal mana saja, kalau hukum itu kan begitu. Atau jangan undang-undangnya yang kurang tegas. Iya, undang-undangnya mungkin kurang tegas ya, Undang Nomor 7 tahun 2017. Karena memang ada ketentuan presiden, menteri dan sebagainya tuh boleh berkampanye, ya kan? Asalkan cuti gitu kan. Tapi di pasal lain presiden, ASN, menteri dan pejabat-pejabat itu tidak boleh menunjukkan keberpihakan yang cenderung memenangkan satu calon kan gitu. Nah, kalau begitu tafsirnya itu tadi sebenarnya. Tafsirnya ya kearifan hati lah gitu ya, bukan mau cari menang-menangan dan enaknya sendiri. Kearifan kita kan ada sebenarnya. Itu logisnya begitu sih kalau secara hukum gitu. Itu berbicara etika dong. Iya. Ya, artinya kalau dari partainya sendiri ada calon yang akan menggantikan incumbentnya boleh untuk kampanye. Iya. Kayak Obama dulu ikut kampanye untuk Hillary. Untuk Hillary ya boleh kan. Sama dari Partai Demokrat. Betul. Nah, itu diizinkan. Tapi kalau untuk orang dari partai lain, ya, walaupun anak sendiri, harusnya tidak boleh kan begitu. Mestinya begitu. Tapi bagaimana Bapak melihat kampanyenya? Bukan hanya sekedar kampanye pidato, tapi kan kalau kita baca di media
bagi-bagi sembako, dan kemudian juga banyaklah cawe-cawe yang lain yang terjadi. Iya. Gimana tanggapan Bapak? Ya, itu fakta yang difahami oleh masyarakat. Itu sebenarnya kalau di dalam ilmu korupsi namanya trading in influence, ya kan? Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi orang, jabatan dan fasilitas. Nih, itu sebenarnya bagian dari cara korupsi, tapi ini bukan korupsi, gitu ya. Bagian dari cara korupsi dengan cara itu jabatan itu digunakan untuk mempengaruhi agar orang melakukan sesuatu atau memberi sesuatu atau menerima sesuatu. Nah, untuk apa? Melakukan hal tertentu itu kan sebenarnya tidak boleh lah ya dari sudut ini. Tapi kan selalu saja tadi ada orang yang tidak berdaya menghadapi itu. Masifikasi gerakan yang seperti itu lalu didukung oleh pejabat-pejabat lain. Tapi saya ingin mengajak kita sadar bahwa pejabat-pejabat yang begitu tuh kalau terjadi sesuatu tuh lari duluan. Kayak Pak Harto dulu kan, semua Pak Harto didukung, begitu Pak Harto jatuh lari duluan nih semua. Pak Harto tinggal sendirian, malah ikut nyerang nih. Saya melihat itu menjadi hukum besi dari politik. Oleh sebab itu hati-hati sebelum melakukan trading influence itu, supaya hati-hati menurut saya. Iya kan, sama kan Pak Harto. Semua siapa yang bisa membayangkan ada orang lebih kuat dari Pak Harto di negeri ini? Nggak ada. Hebat kayak kaisar aja kan. Kalau naik mobil sekayaknya mobilnya tuh kayak mobil malaikat gitu. Tapi begitu jatuh, semua yang tadi membela nyerang duluan, lari duluan dan kemudian ikut nyerang. Malah yang menyuruh dia turun orang Pak Harmoko kan? Iya kan? Ya, justru ya minta dia terus. Oleh sebab itu saya kira supaya hati-hati. Itulah biasanya suruhan moral dan etik sebelum menjadi hukum. Sebelum menjadi hukum kayak itu. Kalau sudah hukum lah. Ya, tapi banyak orang mengatakan ini pemilu terburuk di Indonesia sekarang setelah reformasi. Iya, saya juga berpendapat ini pemilu terburuk setelah reformasi. Ini pandangan politik saya ya. Pandangan politik saya. Saya juga mengamati tentang itu. Meskipun saya tidak cawapres, dulu kan selalu mengamati dan selalu bicara begitu. Ini terburuk menurut saya. Dan terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran. Ya. Yang Bapak alamin sendiri atau kubu 03 ngalamin sendiri ya? Ya, kalau untuk ngalami saya sendiri sih jarang ya ada tekanan kepada saya sebentuk visi maupun pelarangan. Tapi yang saya alami sendiri ya orang mengadu. Yang ini saya misalnya pernah memberi kuliah Universitas Tirtayasa di Banten, bukan Universitas Tirtayasa. 2 minggu lalu itu, sebulan lalu lah. Itu kan ada spanduk-spanduk tentang saya, bendera saya gitu, dipasang sorenya, paginya udah hilang semua. Nah, itu kan kalau ditanya, tidak tahu itu masyarakat gitu. Mestinya kan pengamanan polisi kan. Tapi yang lain kok aman, kok yang gambar saya hilang kan gitu, yang lain malah bertambah, yang ini hilang gitu. Itu tidak profesional menurut saya. Tapi kalau kita nuduh itu pelakunya tuh digerakkan oleh polisi, kita bisa ditangkap. Oleh sebab itu orang tidak melapor juga siapa pelakunya, ini apa, meskipun sudah ada foto mobilnya apa gitu kan, hilang aja kasus-kasus itu. Karena menurut saya ini ya paling brutal sejak era reformasi. Kita lihat kan pemilu 2099 bagus banget ya. 2004, 2019, 2000 ini masih lumayan lah, bagus. Ya, ya tidak hanya begini itu. Kalau soal kabar Pak Mahfud kan juga hilang di berbagai tempat kan. Iya. Di Sumatera Utara, di Bali, di Banten, artinya di Jawa Timur juga. Jawa Timur itu diadukan oleh kubu 03. Ya kita suruh tim hukum lah, tapi membuktikan siapa pelakunya kan sulit ya.
harus ada saksinya, ada videonya dan sebagainya. Mereka merusaknya di tengah malam. Tapi ada juga yang terang-terangan kan itu. Sampai diangkut dengan truk itu. Ya, kita punya tim hukum lah. Saya katakan gini. Hati-hati ya kalau ada yang hilang begitu melapor, jangan yang jadi korban rakyat yang melapor. Karena mereka bisa ditahan, ditangkap, katanya membuat fitnah dan sebagainya. Karena diminta bukti, videonya mana, jam berapa, kamu ada di mana dan seterusnya. Tidak ada, lalu ditahan karena apa? Membuat fitnah, kan Hoax. gitu. Membuat hoax, iya kan? Dan itu banyak terjadi, Bang Karni. Terus bagaimana pula Bapak melihat, ya ini kan segala daya dan upaya diusahakan supaya 02 satu putaran. Ya. Walaupun 03 juga kepingin satu putaran. Tapi dalam hal ini yang dikerahkan salah satu bansos naik jadi 500 triliun dengan BLT. Padahal waktu COVID pun nggak setinggi itu katanya. Iya. Dan ini masuk kategori apa ini? Kalau kita bilang kecurangan, ini kan tidak kecurangan. Dana anggaran dari APBN dikasihkan ke rakyat. Tapi kalau presiden sendiri sampai turun tangan dari tata negara, gimana ini? Ya enggak apa-apa presiden turun tangan. Artinya kalau dari sudut hukum enggak ada yang bisa disalahkan itu. Karena memang anggaran itu ada, lalu presiden kan yang menjadi penanggung jawabnya. Bahwa kemudian mensosnya tidak dilibatkan, mentannya misalnya ya yang dulu itu tidak dilibatkan, yang kasus food estate dan sebagainya itu kan jatuhnya ke Menhan waktu itu. Sehingga mengacaukan konsep pertahanan dan ketahanan. Tugas ketahanan diberikan ke Menteri Pertahanan, itu kan keliru dari sudut ilmu ya. Dari sudut hukum juga, karena pertahanan itu kan resilience ya. Kalau pertahanan itu kan defense, itu beda. Tapi ini kalau defense diberi ketahanan, diberi tugas pangan macam-macam. Kalau ditanya kan pertahanan itu kan makan juga, salah. Pertahanan itu militer. Kalau ketahanan itu baru pertanian, macam pertanian, pangan, energi itu ketahanan namanya. Kalau pertahanan ya pasti militer, menjaga ideologi, menjaga. Kalau tugas di luar itu udah bukan pertahanan, menjaga. Tapi ya oke lah, itu kan kebijakan presiden aja kan, itu terserah saja gitu. Walaupun ada yang mengatakan itu ada ditempel foto pasangan 02 gitu. Ya itu banyak kan berita-berita itu. Jadi ada pembagian lalu ada paslon tertentu dipasang. Ya bahkan ya ada menterinya yang terang-terangan kan mengatakan, seperti Pak Zulkifli Hasan minta maaf saya harus sebut misalnya. Ini bantuan dari presiden. Ingat ya, Pak Presiden tuh bapaknya Gibran kan gitu. Gibran tuh cawapres misalnya begitu. Itu kan sudah sangat norak ya. Sangat norak kan. Tapi ya mau diapain, itu apa melanggar hukum kan? Enggak melanggar hukum. Etik gitu. Etik lah ya. Iya. Tapi terakhir berita yang agak buruk juga ketika seorang simpatisan, mungkin bukan kader PDIP di Gunung Kidul, ya. yang dipukul Ya. dan mau ditahan. Betul. Untuk ketua DPC di Gunung Kidul itu turun tangan. Ya. Tapi supaya keras lah sama debatnya sama apa. Ya. Bapak melihatnya bagaimana ini? Ini pelanggaran. Kalau pelanggaran siapa yang melanggar, dia. Kalau aparat juga sekarang nggak jelas. Kapolres bilang bahwa itu bukan mereka, bukan anggotanya. Seolah-olah itu pas pampers kan. Pas pampers juga keluar di pernyataan bahwa itu tidak anggota dia. Kan sebenarnya ada fotonya ya. Fotonya kan jelas, tinggal dipanggil, kamu siapa sih gitu kan. Sekarang itu mencari orang gampang sekali. Ada fotonya kecil ya, dibesarkan lalu sudah diketahui ini ada di sini sekarang. Saya sering cari orang begitu, ketemu. Misalnya ada orang ngaco gitu bilang Pak Mahfud itu ditangkap KPK karena
ngomong orangnya, saya kasih ke ke polisi cyber, tolong dicari orang mana sih ini. Ketemu orangnya, datang minta maaf, minta ampun. Pak, saya saya hormat pada Bapak katanya, tapi ini saya dapat kiriman terus dia lagi gitu. Artinya kalau cuma nangkap orang yang enggak kemarin udah jelas wajahnya siapa, itu kan bisa dicari zaman sekarang. Lah sebagai lalu saling bukan polisi, bukan pas pampres, bukan kodim, bukan apa, itu gampang. Ada 3 orang kan? iya. Iya. Bapak sebagai Menko Polhukam kemarin nggak dapat laporan ini dari mana gitu loh. Enggak, kita tidak dapat laporan. Kemarin sudah ramai isu-isu saya memundurkan, jadi sudah tidak. Dan itu kan tugasnya di lapangan adalah yang tugas nah, itu bukan saya. Ini pelanggaran siapa kalau ini terjadi? Ya biar diselidiki. Biar diselidiki saja itu. Siapa tuh yang kemarin? Itu kan gampang itu. Itu untung ketua DPRD-nya tuh perempuan tuh berani juga ya. Berani kayak. Iya, Bapak mana surat tugasnya? Mana surat penahannya? Bawa dia ke penjara katanya. Nggak ada. Gitu. Penangkapan diminta. Iya kan. kayak saya lihat gambarnya kayak Bu Mega lagi muda. Itu ketua DPRD. Gunung Kidul ya. Dari PDIP. Bagus itu, bagus. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Pak Mahfud, ada pernyataan Pak Mahfud yang mengejutkan soal ibu-ibu yang melahirkan anak yang tidak berakhlak. No. Itu dosa Ya. terhadap bangsa. Apa maksud Pak Mahfud mengatakan itu? Iya, itu pelintiran berita aja. Karena kan sudah disiarkan aslinya. Jadi itu acara tabrak kayak gini nih, tabrak Prof. Ada seorang perempuan hamil bertanya, tolong doakan agar anak saya jadi orang baik gitu. Lalu yang di depan tanya, Pak gimana caranya agar ibu-ibu melahirkan anaknya berakhlak gitu. Nah saya jawab, ya dosa kita kalau membiarkan, ini kalimatnya, dosa kalau membiarkan ibu-ibu melahirkan anak tidak berakhlak. Nah, kan apa salah? Kan betul kan? Saya katakan dosa kita, bukan ibunya yang dosa. Lalu saya jelaskan, oleh sebab itu ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan, diberi perlindungan oleh negara gitu. Kenapa? Karena banyak ibu melahirkan lalu tidak bisa mendidik anaknya. Kan banyak kan di Jakarta aja yang ditemukan ke Bu Risna, ibu anak kecil itu menggelandang, tidak dididik. Karena ibunya tidak punya kerjaan, bapaknya tidak punya kerjaan. Ibu-ibu banyak di desa itu bekerja dari pagi sampai sore, upahnya Rp6.000 gitu. Kapan dia mendidik anaknya? Itu pun lalu tidak diperlakukan tidak layak, negara tidak memberi perlindungan. Saya katakan ke depan negara harus memberi perlindungan terhadap orang-orang ini, kaum ibu ini. Kurang apa baiknya pernyataan seperti ini? Kemudian saya masukkan di Twitter saya. Inilah pernyataan yang sebenarnya sepanjang 2 tahun terakhir ini yang mendapat pujian terbanyak jawabannya. Oh kalau begitu betul Pak Mahfud, 4,5 juta dalam 2 hari. Itu masih saya lihat tadi. 4,5 juta dalam 2 hari orang memuji. Oh ini pernyataan Pak Mahfud. Itu orang-orang bikin hoax saja itu, dan saya sudah terbiasa orang buat hoax begitu itu, lalu lempar batu sembunyi tangan, kalau sudah diklarifikasi dia pergi lagi bikin hoax yang baru lagi. Memang kerjanya dibayar untuk bikin hoax. Makan dari hoax segitu itu. Ya begitu. Saya menghargai kaum ibu. Sebenarnya dari pernyataan kita harus sediakan pekerjaan pada kaum ibu, dilindungi oleh negara, kan itu jawabannya. Agar ibu tidak sudah melahirkan anaknya dibiarkan menggelandang di Jakarta, tidur di bawah jembatan, tidak sekolah, akhirnya masuk ke dunia hitam kan, menjadi penjahat. Kan dosa. Yang dosa itu kita, bukan ibunya. Kan gitu. Itu pernyataan saya. Tapi tidak apa-apa, ini musim-musim begitu. Ya tapi yang bikin hoax juga dosa. Yang bikin hoax itu dosa besar tuh. Iya kan, kalau menurut agama ditujukan kepada siapa-siapa kan? Hah? Bukan ditujukan untuk siapa-siapa kan? Iya. Umum aja sebenarnya. Iya, umum saja sebenarnya.
Kalau iya ada orang mengaitkan dengan seseorang itu anaknya tidak punya etika, berarti menyindir itu enggak. Orang di situ ada rekamannya orang hamil yang tanya minta doa, Pak, tolong nih Pak, anak saya mengidolakan Bapak, tolong didoakan. Saya pegang lah perutnya sama suaminya ini doa. Terus ada yang nyeletuk, Pak gimana? Kalau ada ibu melahirkan anak itu tidak punya etika, tidak berakhlak. Ya saya jawab kayak itu tadi. Ya dosa kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Negara dosa dong, tidak melindungi kaum ibu. Gitu aja. Ya, saya percaya bahwa nggak mungkin lah Pak Mahfud menunjukkan ke seseorang. Tapi fenomena Gibran jadi wapres, calon wapres, ini juga jadi diskusi yang panjang di masyarakat, debat yang panjang. Seolah-olah dia udah dipersiapkan dari lama lah. Kenapa konstitusi pun bisa diubah? Bahkan ada yang bilang dari 2019 sebetulnya udah diproyeksikan Gibran akan diorbitkan jadi wapres atau setingkat itu. Apa Bapak sendiri melihat nggak tanda-tanda selama jadi Menko Polhukam bahwa Gibran memang dipersiapkan orang tuanya untuk menjadi cawapres seperti sekarang yang saingan dengan Pak Mahfud? Jujur tidak. Saya tidak pernah melihat Pak Jokowi mempersiapkan Gibran. Di dalam pembicaraan bergurau maupun yang serius itu tidak pernah muncul nama Gibran itu. Tetapi yang kemudian peristiwa terjadi yang sudah pasti terjadi pelanggaran etika luar biasa di dalam Mahkamah Konstitusi, dan itu sudah diuji melalui majelis kehormatan gitu. Nah itu yang terjadi. Soal kemudian analisisnya ada yang mempersiapkan ada apa itu saya ndak ngikuti. Itu juga sebabnya ketika saya ini gini loh Bang Karni, ketika saya diminta menjadi calon wakil presiden itu kan nama pasangan Pak Prabowo belum muncul. Di dalam pikiran saya Pak Joko Widodo itu akan tetap bersama Mas Ganjar, sehingga saya wah ini enak nih kalau Mas Ganjar langsung jadi ini gitu kan. Ternyata 5 hari kemudian yang muncul namanya Gibran gitu, lalu konfigurasi berubah, tapi tidak apa-apa, itu politik. Itu politik. Saya sendiri waktu itu menghitungnya ya paling lawan saya itu Pak Prabowo berpasangan sama Erik atau sama Erlangga atau sama siapa gitu kan, itu yang muncul. Tiba-tiba keputusannya Gibran. Yang harus ngitung ulang akhirnya ngitung utang kekuatan kita. Pak Menko Polhukam udah lewat. Udah selesai. Cawapres. Cawapres. Sebetulnya banyak yang saya mau tanya, termasuk prestasi atau kegagalan dalam tugas sebagai Menko Polhukam, tentang kasus Satgas untuk TPPU, ya, TPPU, keuangan, ada Satgas apa lagi itu? Banyak, BLBI, tapi BLBI saya udah lihat jawaban Pak Mahfud, udah yang kembali udah 35 triliun, walaupun dari harusnya berapa? 30% yang udah kembali. Ya, 31% udah kembali. Artinya kenapa itu? Yang Pak Mahfud tinggalkan ini kan banyak bengkalai juga ini, termasuk Satgas, hukum, Satgas, apalagi sekarang pengawas pemilu pun. Bapak, des pemilu. Itu Bapak belum ada hasilnya, Bapak udah pergi nih. Ya kan melekat pada jabatan Menko itu semua ya. Jadi siapapun Menkonya ya harus melanjutkan. Kalau seperti des pemilu itu kan sejak tahun 2014 sudah ada. Kalau lalu dibilang Menko bentuk des sendiri, tidak ada, itu sejak 2014 sudah ada, dan anggotanya ketua KPU, Bawaslu, Menteri Luar Negeri, Menteri bergabung di situ gitu. Itu des untuk mengkoordinasikan aja. Kalau
Misalnya KPU kekurangan fasilitas, nah DES ini yang menyampaikan pemerintah karena DES-nya pemerintah gitu, bukan ikut pada soal pemilunya. Nah kalau soal TPPU itu Bang Karni, tindak pidana pencucian uang itu terus jalan karena itu ada aturannya dan sekarang udah masuk ke pengadilan udah banyak, yang uangnya kembali juga udah banyak gitu, yang sudah ditindak sudah banyak gitu. Itu kan termasuk importir emas kan. iya, seperti importasi emas itu yang 189 triliun itu ada, sejalan sekarang udah dalam penyidikan. Jadi itu bukan omon-omon. Itu sungguhan. Bukan nomor-nomor kosong. Bukan omon kosong. Tapi sungguhan ada. Dan itu harus diteruskan gitu. Ya kalau saya wawancara bisa sepanjang yang tadi lagi. Banyak. Baik Pak Mahfud. Terima kasih Kayaknya Pak Mahfud melihat sesuatu itu lebih ke etikanya dibanding pelanggaran hukumnya. Iya. Apalagi dalam soal pelanggaran pemilu. Memang pemirsa, etika itu adalah perbatasan antara yang Anda berhak lakukan dan apa yang saya harusnya Anda lakukan, sehingga ada keseimbangan. Itu kata Arthur Stewart, Hakim Agung Amerika tahun 50-an. Pemirsa, kami perbincangkan, diskusikan, tapi Anda yang menyimpulkan. Setuju. Sampai ketemu di wawancara Karni Ilyas yang akan datang. I pacello